Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kaum muslimin dan kaum muslimat, jemaah yang dirahmati Allah. Bersama-sama kita pada kesempatan ini kembali bersyukur. Alhamdulillah. Allah masih limpahkan rahmat, hidayah, petunjuk dan kasih sayangnya kepada kita bersama. Alhamdulillah. Selawat dan salam junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran yang kita baca tadi adalah surat Al-Ikhlas, salah satu ayat atau surat yang terpendek di dalam Al-Quran. Tapi surat ini, surat Al-Ikhlas ini, Allah mendidik kita melalui surat ini. Apa yang dididiknya kepada kita? Menegaskan ketauhidan kita. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu satu. Mendidik kita untuk mengesahkan Allah. Mendidik kita mengatakan Allah Maha Kuasa. Dan sekaligus mengajarkan kepada kita bahwasanya kita merasa punya Allah. Kalau kita merasa punya Allah, hidup jadi ringan, hidup jadi enteng, hidup jadi bahagia. Jadi sakinah nama, sakinah. Kalau kita merasa kita punya Allah gitu. Kenapa kita merasa punya Allah? Allahus samad. Allah tempat meminta, Allah tempat berlindung. Masa kita tidak jadi aman? Ada yang melindungi, ada tempat kita kok menyampaikan sesuatu jadi aman. Jadi surat Al-Ikhlas ini merupakan salah satu dari ayat atau surat di dalam Al-Quran yang mempunyai keistimewaan. Pada kesempatan ini kita akan coba bahas beberapa hadis dan penjelasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keistimewaan yang terkandung dalam surat Al-Ikhlas. Kata benar kita mengamalkannya, benar kita memahaminya, benar kita melakukannya, insya Allah akan jadi. Mana yang akan jadi? Yang pertama, kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah yang dirahmati Allah, mengamalkan surat Ikhlas, membaca surat Ikhlas merupakan salah satu amalan yang dicintai Allah. Allah senang kok kalau kita selalu mengamalkan, selalu mencintai surat Al-Ikhlas itu. Dengan mengamalkan surat Al-Ikhlas, hati kita jadi tenteram. Batin kita jadi nyaman. Pikiran kita jadi sejuk. Luar biasa. Kenapa demikian begitu? Allahus samad. Allah ada tempat kita berlindung. Ada tempat kita berlindung kok. Jadi hati tenteram, hati jadi nyaman, dan sekaligus nanti di akhirat akan datang memberikan syafaat kepada kita. Akan datang memberikan pertolongan kepada kita. Dia akan datang kepada kita untuk memberikan pertolongan. Ini yang pertama. Yang kedua, hadirin
Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah. Surat Al-Ikhlas itu melindungi kita dari berbagai gangguan, baik gangguan setan atau gangguan manusia yang tidak bertanggung jawab. Dilindungi kok. Kita mengamal. Hadis. Bismillahillazi la yadurru ma'asmi'i syai'un fil ardi. Dengan nama Allah, Qul huwallahu ahad. Nama Allah. Dengan nama Allah, Qul huwallahu ahad. La yadurru ma'asmi'i syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak ada yang akan bisa memberi bekas yang ada di bumi dan yang ada di langit. La yadurru ma'asmi'i syai'un fil ardi wala fis sama. Wa huwas samiul alim. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar dan lagi maha mengetahui. Hadirin kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah. Nabi sering kok nyuruh kita amalkan surat ini dari gangguan setan. Sejalan dengan Qul a'udzu birabbil falaq. Sejalan dengan Qul a'udzu birabbin nas. Kita disuruh kok mengamalkannya. Ingin tidak diganggu, ingin nyaman, ingin tentram, ayo, mari bersama-sama kita coba untuk amalkan surat Al-Ikhlas ini. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, surat Al-Ikhlas ini, walaupun pendek, begitu kita baca, pahalanya setara dengan sepertiga Al-Quran. Hadis rawahul Bukhari. Wallazi nafsi biyadihi innaha la ta'dalu sulusal Quran, kata Rasulullah. Demi diriku yang berada dalam genggamannya Allah. Sesungguhnya Al-Ikhlas atau Qul huwallahu ahad sulusal Quran, sepertiga dari Al-Quran. Begitu kita baca, kita mendapat pahala setara dengan sepertiga Al-Quran. Kepingin pahalanya banyak, amalkan surat Al-Ikhlas itu. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah. Bukan hanya sebatas sepertiga. Ini bisa menyelamatkan kita dari berbagai kemampuan tidak mampu bayar utang. Salah seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena terhimpit dengan utang gitu ya, terlalu banyak utangnya gitu. Akhirnya datanglah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan gitu, wahai Rasulullah, tunjukkan aku amalan yang dapat menyelesaikan utang piutangku. Kata Rasulullah, kamu setiap masuk ke rumahmu, kamu ucapkan salam. Kalau tidak ada orang di dalam rumahmu, kamu ucapkan salam kepada Rasulullah. Kemudian kamu baca Al-Ikhlas 3 kali. Dengan sungguh lelaki itu mengamalkan. Tidak lama kemudian, beberapa bulan kemudian, hutangnya dilunasi oleh Allah. Dilunasi. Seiring dengan cerita, salah seorang sahabat yang meninggal begitu, Rasulullah tidak mau menyalatkan. Tidak mau menyalahkan Nabi. Ditanya gitu, sebulan ini ada utang? Ada utangnya ya hai Rasulullah gitu. Nah, salatkanlah sama kamu, aku tidak salatkan. Akhirnya Jibril datang menyamai seorang mayat itu.
bilang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, salatkanlah. Allah sudah melunasi utangnya. Tanya Muhammad kepada Jibril, wahai malaikat Jibril, kenapa ada keistimewaan orang ini? Kata Jibril, orang ini selalu, setiap saat, kapan saja, sambil berjalan, sambil duduk, sambil berbaring, mereka amalkan surat Al-Ikhlas, dilunasi utang-utangnya gitu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dihormati Allah, luar biasa kalau kita lihat manfaat atau keistimewaan di dalam surah Ikhlas. Itu yang keempat. Yang kelima, ini dari Anas radhiyallahu anhu. Inna ar-rajula qala ya Rasulullah inni ahibbu hadhihi suratul qul huwallahu ahad. Inna habbaha adkhalakal jannah. Hadis rawahul Tirmizi. Dari Anas ridha Allah radhiyallahu anhu. Ada seorang laki-laki yang berkata gitu, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mencintai Qul huwallahu ahad itu. Aku mencintai surat Al-Ikhlas itu. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Kemudian kata Rasul, inna habbaha adkhalakal jannah. Sesungguhnya, nah gitu ya. Benar-benar itu maksudnya. Sesungguhnya gitu. Atau benar-benar orang yang mencintai surat Al-Ikhlas itu adkhalakal jannah. Dia akan masuk ke dalam surga. Luar biasa surat Al-Ikhlas. Mari kita amalkan. Kalau kepingin kita masuk surga, mari kita amalkan, mari kita cintai surat Al-Ikhlas ini. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah. Seiring dengan ini, kata Rasulullah SAW, apabila seorang hamba di dalam keadaan sakit, kemudian dia selalu baca surat Al-Ikhlas, selalu gitu ya, selalu baca dan amalkan surat Al-Ikhlas itu, kata Rasulullah, insya Allah dia akan selamat di kubur. Tubuhnya, fisiknya tidak akan dimakan oleh tanah. Luar biasa surat Al-Ikhlas itu. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah. Bukan hanya sekedar itu. Kiranya surat Al-Ikhlas itu salah satu surat pembuka pintu rezeki, pembuka pengabulan doa. Jadi salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa. Dia berkata, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Baru disambung dengan doanya. Kedengaran oleh sahabat sebelah, lapor kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, aku mendengar gitu. Aku mendengar si fulan berdoa, bolehkah kayak itu gitu? Dia baca surat Al-Ikhlas baru disambungkan dengan doa. Itu kira-kira maksudnya gitu. Kata Rasulullah, dia sudah berdoa dengan benar. Dia sudah berdoa dengan benar dengan menyebut nama Allah yang Maha Agung. Allahus Samad. Maka dia akan diampuni. Antaghfirali akan diampuni. Dan sekaligus hajatnya akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa surat Al-Ikhlas ini. Rasanya sepantasnya lah kita begitu.
sewajarnya kita begitu untuk mengamalkan dan memahami dengan baik surat Al-Ikhlas. Terakhir, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah, luar biasa begitu. Dalam hadis sahih Rasulullah, satu huruf dari surat Al-Ikhlas itu, begitu kita baca, Allah berikan 10 kebaikan. Kebaikan 1 dengan kebaikan 2, bukan kayak kita berhitung, kebaikan 1, kebaikan, bukan begitu. Tapi kebaikan 1 dengan kebaikan 2, jaraknya begitu, 500 tahun akhirat. Kebaikan 2 dan ketiga sampai berikutnya, 500 tahun akhirat. 1 huruf, 10 kebaikan, 1 huruf akan ampuni dosa kita. Luar biasa. Itu di luar sholat. Begitu kaum muslimin dan kaum muslimat baca, kita amalkan di dalam ibadah sholat. Hadis sahih Rasulullah. 1 huruf, Allah akan berikan 100 kebaikan. Coba bayangkan. Antara kebaikan 1 dengan kebaikan 2 sama dengan tadi. Jaraknya 500 tahun akhirat. 1 huruf, coba hitung. Berapa huruf surat Al-Ikhlas itu? Kali 10 kalau di luar sholat. Dan berapa huruf surat Al-Ikhlas? Kali 100 di luar sholat. Mana mungkin, kalau kita merasa yakin kita punya Allah, mana mungkin kita tidak akan selamat. Pasti kita akan selamat. Karena kita meyakini kita punya Allah. Hidup jadi ringan. Hidup jadi bahagia. Hidup jadi tentram. Hidup jadi nyaman. Hidup jadi bermakna. Demikian. Semoga apa yang kita sampaikan pada hari ini bermanfaat. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.